Baik, pemirsa, terima kasih banyak Anda masih bersama kami dan Anda masih bersama saya Irfan Budiawan dalam program My News Jabar. Bu Dewi, ini dengan cukup banyaknya masyarakat yang hadir, tentunya fasilitas kesehatan ini menjadi salah satu hal yang juga sangat penting. Nah, seperti apa fasilitas kesehatan yang juga disediakan di sini? Jadi poinnya yang pertama adalah kita inginnya zero defect atau maksudnya tidak boleh ada kecelakaan di Aljabar lah kira-kira Oke. seperti itu. Tentu kita bekerja sama dengan Dinkes ya, bagaimana kita melengkapi barangkali termasuk juga bagaimana kita memfasilitasi, menyediakan juga apa namanya Bu, kalau misalnya ada sesuatu kita rujukannya dan Oke. sebagainya. Secara lebih lengkap Oke, mungkin nanti nah bisa saya langsung bicara. nih ke Dokter Vini. Bu Vini, ini kalau kita melihat saya takjub sekali setiap hari, bahkan datanya tadi cukup tinggi ya Bu Vini ya. Tentunya ini sangat penting soal menjaga kesehatan ataupun juga soal keselamatan bagi para pengunjung di Masjid Al Jabar. Seperti apa support dari rekan-rekan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sendiri Bu? Ya, terima kasih Kang. Jadi alhamdulillah sejak pertama kali dibuka Masjid Raya Al Jabar ini kami dari khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mendukung penuh Kang. Salah satunya adalah kami menyiapkan para tenaga kesehatan yang Masya Allah ya subhanallah Ustazah Oki, ternyata masyarakat Kota Bandung itu hebat-hebat. Karena para tenaga kesehatan itu berasal dari rumah sakit dan juga dua universitas dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yaitu Stikes Dharma Husada dan juga Universitas Bakti Kencana. Jadi secara rutin kami menyediakan tenaga kesehatan, kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kecuali pada saat Lebaran ya, pada saat puasa Ramadan itu jamnya memang berbeda menyesuaikan dengan aktivitas yang ada di masjid. Ya, jadi selama 1 tahun ini Masya Allah ya, animo masyarakat untuk hadir di Masjid Al Jabar ini luar biasa. Dan memang kadang-kadang sakingku ingin datang ke Al Jabar, sakit pun agak memaksakan begitu ya. Tapi alhamdulillah ya, karena difasilitasi kami juga oleh DKM Masjid Al Jabar di dalam hal ini, kami memang senantiasa untuk selain tenaga kesehatan, dokter dan perawat, kami juga sudah menyiapkan juga ambulans Kang. Jadi kalau pada momennya besar ambulansnya ditambah gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa kita biasanya 1 ambulans saja. Karena biasanya yang berperan di sana adalah rumah sakit, di 30 rumah sakit di Kota Bandung itu turut beserta untuk mengisi Masjid Raya Al Jabar ini di pos kesehatannya. Begitu Kang. Dan juga kami sudah membuat pola rujukan sebetulnya seperti disampaikan oleh Bu Ike, sehingga beberapa rumah sakit pun bekerja sama ya. Terutama di dalam hal tentunya masalah kesehatan yang sifatnya kegawat daruratan dan juga dari segi pembiayaannya. Oke, jadi dari manapun yang hadir terutama masyarakat di seluruh Indonesia ketika berkunjung ke sini dan apabila ada kegawat daruratan seperti itu, fasilitas kesehatan mulai dari tenaga kesehatannya, lalu juga ambulans dan bahkan rujukan obat-obatan hingga ke rumah sakitnya pun itu sudah betul-betul disiapkan ya Bu ya, sudah ada mitigasinya seperti itu. Nah kalau melihat nih Bu, dengan cukup banyaknya juga para jemaah yang hadir tentunya tidak akan lepas dengan bagaimana masyarakat juga ataupun jemaah juga turut andil dalam menjaga kesehatan ataupun juga kalau kita ketahui meskipun saat ini masa pandemi sudah selesai Bu ya COVID-19, tapi di sisi lain juga masih cukup tinggi juga nih angka apalagi di akhir-akhir ini. Seperti apa yang mungkin harus diantisipasi oleh masyarakat ketika berada di area-area umum nih Bu? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya dengan adanya libur Nataru dan juga ada sejumlah kenaikan kasus COVID betulnya Bapak sekalian di Jawa Barat. Kalau bulan-bulan kemarin mungkin dalam 1 bulannya hanya kurang lebih 87 sampai 100 kasus. Tetapi ibu-ibu bapak sekalian perlu kami sampaikan bahwa di bulan Desember ini rata-rata kasus perharinya menjadi 50 begitu. Ya, untuk itu memang ada beberapa ketentuan. Selain kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya ibu bapak sekalian, juga kita kembali memang harusnya mengaktifkan kembali gerakan 3M-nya. Nah, hanya ada perbedaan ibu bapak sekalian. Kalau dulu seluruh masyarakat itu wajib memakai masker ketika masa pandemi. Kalau sekarang ini masih masa endemi namanya. Ya, jadi tidak semua daerah-daerah itu mengalami peningkatan kasus yang luar biasa begitu. Nah, jadi
Untuk sekarang Ibu Bapak sekalian, untuk pemakaian masker sebetulnya di tempat-tempat yang berkerumun ini juga menjadi sebuah kewajiban memakai masker begitu. Ya, ini untuk mencegah tadi ya terjadinya peningkatan kasus pandemi COVID-19. Dan juga yang wajibnya sekarang itu adalah yang sakit, Kang. Betul. Karena Omikron varian COVID-19 yang sekarang itu rata-rata sudah mengalami kasus yang lebih ringan, jadi batuk pilek biasa. Kenapa? Karena kita pernah divaksin Ibu Bapak sekalian. Ya, yang kedua adalah mutasi virus itu terjadi, Masya Allah nih ya kekuasaan Allah. Jadi kalau virus melakukan mutasi atau berubah bentuk, itu makin lama itu makin lemah Ibu Bapak sekalian. Ditambah kita kuat, sudah divaksin, lalu virusnya juga sudah menjadi agak lemah Ibu Bapak sekalian, sehingga mungkin Ibu Bapak jarang melihat penderita COVID ini dirawat lagi di rumah sakit. Kalau zaman dulu kan di IGD aja sampai ngantri begitu ya Ibu sekalian ya. Dulu angka perawatan rumah sakit itu sampai 90% Bu Dr. Hutaja Bu Oki. Dan sekarang itu rata-rata di Jawa Barat sekitar 2,3, jadi kurang dari 5%. Nah, yang kedua tentunya adalah mencuci tangan Ibu Bapak sekalian ya. Itu yang sudah harus menjadi kewajiban yang jangan sampai ditinggalkan ya. Dan yang ketiga tentulah bagi yang sakit kalau bisa mah jangan tadi ya datang ke sebuah tempat-tempat umum begitu ya. Lakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, karena sebetulnya virus itu sifatnya adalah sembuh sendiri ya, tetapi akan lebih baik tetap berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas ataupun rumah sakit. Dan jangan lupa bagi yang belum melaksanakan vaksinasi COVID secara lengkap, belum booster kedua ataupun malah sama sekali yang belum pernah di booster, apalagi orang tua kita ya, para lansia atau yang sudah punya penyakit dasar, ayo kembali lakukan vaksinasi di puskesmas dan masih gratis Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau kita berbincang terutama hal yang penting di dalam keluarga adalah menjaga kesehatan bagi keluarga. Apalagi sekarang juga masyarakat kalau kita lihat pemerintah juga fokus terhadap penanganan stunting Bu ya, terhadap keluarga ini. Tapi boleh dijelaskan Ibu, sebetulnya stunting betapa pentingnya pencegahan stunting untuk keluarga ini seperti apa nih Bu Dokter? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan di sini. Kalau kita masuk dalam kondisi stunting itu artinya stun, jadi diam di tempat. Artinya ketika seseorang pada masa balita mengalami stunting, Ibu Bapak sekalian, punten, untuk tinggi badannya itu akan kurang dari 150 cm. Dan yang kedua adalah otaknya tidak akan tumbuh secara optimal. Dan katanya organ tubuhnya juga ikut terganggu. Jadi ketika nanti masa remajanya, maka punten ke arah penyakit diabetes, hipertensi itu sudah mulai akan timbul begitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan kegiatan stunting ini menjadi fokus utama kita nih, mumpung alhamdulillah nih Kang ya yang hadir di sini adalah ibu-ibu sekalian. Jadi ibu bapak sekalian, stunting itu begitu sangat penting. Kenapa? Tadi yang pertama karena proses tumbuh kembangnya akan terhambat. Dan yang kedua, kita menghadapi bonus demografi. Karena stunting itu berawal dari usia remaja putri, 15 tahun, setuju? Banyak yang anemia. Nah, salah satu penyebab stunting itu adalah karena kondisi anemia dan juga karena kondisi kekurangan energi kronik. Atau baik. Disebut dengan misalnya ibu hamil kekurangan energi, ya yang kurang gizi gitulah kurang lebih. Oke, baik. Nah, sebentar. Oke. Kita tahan dulu nih, mohon maaf nih Bu Dokter gitu. ya. Karena mungkin biar penasaran saking semangatnya dan pemirsa juga. Nanti kita akan lanjutkan kembali soal tadi pencegahan stunting ini terutama juga pada cukup banyaknya bonus demografi ya Bu ya. Dan juga menjadikan Indonesia nanti bebas stunting Bu ya. Betul. Seperti itu. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.